Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos ya. Nah, oke, kita langsung saja ya di informasi yang pertama ini yang perlu saya sampaikan ya. Ini penting banget terkait jadwal pencairan bansos tahap 1 tahun 2026. Ini ada update ya. Berdasarkan aturan sistem, jadwal nasional untuk pencairan PKH dan PPNT tahap 1 atau tahap pertama mencangkup periode Januari, Februari, dan Maret ya. Namun hingga akhir Januari 2026, status progres di aplikasi masih menunjukkan keterangan periode tahap 4 tahun 2025. Jadi untuk sekarang ini masih belum terupdate ya di status cek bansos ya. Oleh karena itu ya, kecil kemungkinan bantuan akan cair di bulan Januari ini. Jadi ada kemungkinan besar ya di bulan Januari ini untuk tahap pertamanya itu atau tahap ke-1 ada kemungkinan masih belum cair ya. Ya kita tunggu saja di tahap di bulan berikutnya, siapa tahu ada kabar baik terkait penyalurannya ya. Bahkan ada kemungkinan bantuan tersebut tidak akan cair di bulan Januari karena sistem belum masuk ke tahap final closing untuk tahun 2026 ya. Pencairan mungkin baru akan terlihat progresnya atau terrealisasi pada bulan Februari atau Maret mendatang ya. Jadi kita tunggu saja di bulan Februari atau Maret, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Dan untuk yang sekarang masih cair ya, yang masih disalurkan, itu susulan untuk tahap yang keempat kemarin masih belum cair ya. Baik PKH, PPNT maupun PIP-nya ya, atau YAPI itu juga untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi harap bersabar saja. Buat teman-teman yang sekarang masih belum cair, silakan lapor ke pendamping ya. Apakah masih terdaftar atau tidak? Karena kalau sudah tidak terdaftar ya, itu ada kemungkinan besar ya tidak akan cair ya. Karena banyak juga yang merasa masih terdaftar karena bulan kemarin itu masih dapat bansos ya. Tapi pas sekarang dicek, itu ternyata statusnya berubah menjadi exclude. Itu juga bisa. Atau hasilnya naik ya, itu juga bisa. Jadi silakan tanyakan langsung ke pendamping atau petugas yang ada di kelurahan atau kantor desa setempat ya, supaya tahu apakah statusnya itu masih terdaftar atau tidak ya kan. Kalau sudah terexclude atau sudah tidak terdaftar, silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu nanti bisa terdaftar lagi sebagai penerima bansos ya. Terus berikutnya, ini juga ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait solusi jika bansos tahap 4 tahun 2025 itu belum cair sampai sekarang ya. Bagi keluarga penerima manfaat KPM yang bantuannya belum cair di akhir tahun lalu ya, disarankan untuk tidak panik atau termakan isu bahwa bantuan telah diputus selamanya. Ya, jadi buat para KPM yang kemarin masih belum cair untuk tahap 4-nya, itu disarankan untuk tidak panik ya, dan tidak termakan isu kalau bantuannya itu tidak akan cair selamanya ya, karena sekarang itu masih ada harapan untuk bisa cair, khususnya untuk PPNT sama PKH tahap 4 kemarin yang masih belum cair ya. Ini ada langkah-langkah yang harus diambil ya. Segera temui pendamping PKH, operator SIK-NJ di desa atau kelurahan, atau datang langsung ke dinas sosial kabupaten atau kota setempat ya. Ini tidak perlu sih ya. Ini cukup tanya ke pendamping atau ke perangkat desa itu juga sudah cukup ya. Jadi silakan saja tanya ya, siapa tahu ada perubahan status ya, atau perubahan kelayakan itu juga bisa. Karena banyak juga yang tadinya dapat itu tiba-tiba tidak dapat dikarenakan data yang lama di pusat itu sudah tidak terdaftar lagi atau tidak aktif lagi. Dan caranya ya melakukan pembaruan data ya. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data itu datanya masih bisa untuk mengajukan bansos ya. Terus tujuan pengecekan untuk memastikan apakah data Anda terkena exclude dikeluarkan dari sistem karena alasan tertentu. Contohnya seperti indikasi gaji tinggi atau hanya mengalami keterlambatan administrasi. Jadi kalau cuma mengalami keterlambatan itu ya nggak usah khawatir ya. Ada kemungkinan besar itu masih bisa cair. Tetapi kalau sudah di-exclude atau datanya sudah tidak aktif ya, ada kemungkinan bansosnya tidak akan cair lagi ya. Jadi silakan tanyakan saja ke pendamping atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya, supaya jelas statusnya ya. Terus informasi berikutnya mengenai jadwal bantuan lainnya. Ini adalah program Indonesia Pintar atau PIP ya. Disalurkan dalam 3 termin. Termin 1 biasanya mulai cair antara bulan Februari hingga April.
Jadi yang sekarang masih menunggu terkait penyalurannya, ini untuk termin 1 mulainya itu biasanya di bulan Februari hingga April ya. Terus ada bansos Yapi atau ini yatim piatu, sama seperti PKH atau BPNT ya, dibagi menjadi 4 tahap dalam setahun ya. Jadi PKH, BPNT ya kan, sama bansos Yapi itu sama lah ya, dibagi menjadi 4 tahap dalam setahun. Terus BLT dana desa ya, ini juga ada laporan ya. Biasanya disalurkan setiap 3 bulan sekali. Penting dicatat bahwa penerima PKH dan BPNT tidak diperbolehkan menerima BLT dana desa karena bantuan ini ditujukan bagi warga yang belum mendapatkan bansos reguler seperti PKH maupun BPNT. Jadi yang sekarang dapat PKH maupun BPNT itu tidak dapat BLT dana desa ya. Karena BLT dana desa itu dikhususkan bagi warga yang belum mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Dan kesimpulannya, tidak ada satu orang pun ya, baik petugas desa maupun pendamping yang mengetahui tanggal pasti pencairan karena semuanya diatur oleh sistem pusat. Jadi pendamping sosial sama petugas desa itu cuma menjalankan perintah dari pemerintah pusat ya. Masyarakat diminta untuk bersabar dan terus memantau informasi resmi dari saluran terpercaya. Jadi bisa tanyakan melalui pendamping atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan, atau bisa juga langsung tanyakan ke saya ya. Kalau memang malu bertanya sama pendamping atau bertanya sama perangkat desa atau petugas yang ada di kantor desa, itu juga bisa langsung tanyakan ke saya melalui kolom komentar ya kan. Dan saran saya, kalian juga harus berhati-hati kalau ada orang yang memberitakan informasi terkait penyaluran bansos di media sosial ya. Siapa tahu mereka itu cuma menyebarkan berita bohong terkait penyalurannya ya. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, kalau ingin mendapatkan informasi resmi terkait penyaluran bansos, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping sosial maupun ke kelurahan ya, ke petugas yang ada di kelurahan atau kantor desa, atau kalian juga bisa langsung tanyakan ke saya melalui kolom komentar dan siapa tahu nanti akan saya jawab ya. Dan saya juga meminta maaf buat teman-teman sekalian yang mungkin sudah sering komentar, tetapi sampai sekarang komentarnya belum saya jawab ya kan. Karena saya juga punya kesibukan sendiri ya, jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman yang menunggu balasan dari saya. Karena tidak semua komentar itu bisa saya jawab, jadi saya perlu memilih mana komentar yang saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab ya. Jadi seperti itu. Dan buat yang sudah dapat PKH ya, buat yang sudah dapat BPNT maupun dapat PP-nya saja, itu harap bersyukur banget ya, karena banyak juga teman-teman kita ya di luar sana yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu ya kan, itu masih belum terdaftar sebagai penerima bansos. Dan harapan saya di pembaruan data yang sekarang sedang berjalan ini, semoga kedepannya itu bansosnya bisa tepat sasaran, dan bagi yang sekarang masih belum cair ya bansosnya, itu bisa sesegera mungkin dicairkan ya. Dan penyebab kenapa bansosnya sampai sekarang tidak kunjung cair itu juga bermacam-macam ya. Kalau datanya yang diinput tidak sinkron, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Contohnya ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Terus bagi KPM yang sekarang pindah tempat ya kan, ada perubahan status pernikahan, terus ada anggota keluarga baru, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Karena kalau tidak dimutakhirkan, ada kemungkinan besar datanya itu dianggap invalid ya sama pusat. Jadi segera mungkin lapor ya ke pendamping maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat supaya bisa dimutakhirkan. Dan bagi teman-teman yang sekarang sudah terdaftar dan tidak memiliki masalah apapun, tetapi bansosnya belum kunjung cair, itu ada kemungkinan besar untuk sekarang ini masih terkendala ya. Karena kalau tidak ada kendala, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya bisa segera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ada kemungkinan besar itu bansosnya agak sedikit lebih terlambat ya. Jadi harap bersabar saja. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Saya tidak menambah-nambahi maupun mengurangi sebuah informasi ya. Jadi bisa dibilang ya, saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sekian video pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.